Pak Wayan Busmanegara, Ketua LPM Legian. Bisa disampaikan dengan tentang program kali bersihnya, Pak Wayan? Ya, kita setelah melihat potensi wilayah kita di wilayah Kelurahan Legian ini, kita memiliki daratan, kita memiliki sungai, kita memiliki pantai, dan pantai kita sudah tersohor sebagai pantai destinasi internasional. Dan kawasan kita, Legian, adalah kawasan destinasi pariwisata internasional. Tapi kita melihat bahwa di tengah-tengah pemukiman masyarakat, kita memiliki aliran sungai namanya Tukan Bati. Tukan Bati ini adalah aliran sungai yang bergerak dari Denpasar, Umadui, kemudian Tatak Seminyak, masuk Legian dan berakhir di Patasari Kute. Dalam kenyataannya dulu sebelum zaman pariwisata, sungai ini menjadi sumber kemakmuran masyarakat kita karena dia menjadi sumber air atau air yang digunakan untuk mengaliri sawah, kurang lebih 275 hektar yang ada di Subak Legian gitu. Nah, namanya dulu Subak Ulun Tanjung. Di tahun 1989 pada saat pemerintahan Bupati Gusti Bagus Salit Putra dilakukan LC atau land konsolidasi. Terjadilah perubahan kawasan pertanian ini menjadi kawasan pemukiman. Akibatnya sungai ini menjadi tidak terawat karena dia tidak lagi menjadi sumber kemakmuran, justru dia menjadi sumber pembuangan limbah, sampah, dan jenisnya sehingga terlihat sangat kotor dan jorok. Akhirnya kita terpikirkan dari LPM Kelurahan Legian untuk tetap menjaga, merawat Tukan Mati ini. Sekarang kita ubah mindset masyarakat. Tukan Mati atau saluran sungai ini bukanlah tempat pembuangan sampah, limbah, air, dan sejenisnya, tapi dia menjadi tempat yang indah dan nyaman. Jadi kita rubah mindset menjadi tampak depan. Jadi Tukan Mati ini sekarang menjadi tampak depan, sehingga dari proyeksi kita ingin menjadikan Tukan Mati sebagai destinasi pariwisata, minimal destinasi air. Kita lakukan kegiatan namanya Prokasi, program kali bersih. Apa yang kita lakukan? Ini udah hampir setahun lebih ya. Kita melakukan kegiatan bersih-bersih di Tukan Mati. Yang pertama membersihkan Tukan Mati dari sampah plastik. Yang kedua membersihkan Tukan Mati dari semak belukar, rumput liar, dan tanaman perdu liar lainnya. Sehingga relatif sampai setahun kita melakukan gerakan Prokasi ini, Tukan Mati terlihat relatif bersih, sehat, dan asri. Kebetulan juga kegiatan kita didukung oleh pemerintah Kabupaten Bandung, di mana pemerintah Bandung membuat site plan untuk Tukan Mati dijadikan sebagai Taman Giri Tabebuya. Sehingga Pak Bupati kemarin menanam kurang lebih 800 tabebuya di bantaran Tukan Mati sebelah kiri dan sebelah kanan yang sekarang sedang bertumbuh. Kemudian dari DLHK Kabupaten Bandung juga memberikan kita bantuan beberapa tanaman hias yang rencananya Tukan Mati ini kita akan hias dengan patung, kurang lebih itu ada 300 biji patung dan pot bunga. Kemudian bantaran Tukan Mati ini kita berharap ada penampang ganda seperti di Tukan Bandung, ada Tukan Denpasar. Ini yang belum bisa diwujudkan karena memang sungai ini dia ada di wilayah Denpasar dan Bandung, dan ini adalah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Karena segala pembangunan terhadap Tukan Mati ini tanggung jawabnya ada di Balai Penida, dan pemerintah Kabupaten Bandung sebenarnya sangat concern untuk kegiatan Prokasi ini. Terbukti juga pada bulan Agustus tahun lalu Pak Wakil Bupati Bandung juga telah ikut menebarkan kurang lebih 50.000 bibit ikan nila di Tukan Mati. Nah, terkait sekarang Hari Lingkungan Hidup sedunia, kita tetap concern membersihkan Tukan Mati. Minimal Tukan Mati ini terlihat bersih dan asri karena sekarang sudah menjadi tampak depan. Banyak hotel, villa, bar, pub, restoran, dan warung makan dan sejenisnya itu tampak depannya sudah Tukan Mati sekarang. Dan oleh karena itu juga terkait kondisi air Tukan Mati yang memang agak keruh ini, kita juga sudah bekerja sama dengan Yayasan Lingkar Sehat untuk menaburkan ekoenzim di Tukan Mati, dan sudah kita lakukan pada saat Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin tanggal 6 Juni. Kemudian kita tetap secara konsisten, secara stabil, periodik, dan berkelanjutan membersihkan Tukan Mati bersama elemen-elemen yang ada di wilayah Kelurahan Legian. Jadi kita melibatkan para pemulung, pedagang keliling, juru parkir, pelaku usaha, dan masyarakat secara luas. Ini harapan kita nanti kelak kemudian Tukan Mati kita bisa jadikan sebagai destinasi pariwisata, dan kita sudah punya angan-angan. Rencana kita di Tukan Mati akan dibangun patung setinggi 80 meter, namanya patung Dewi Mansa. Ini patung Dewi Sungai, saudaranya Dewi Basuki gitu ya. Dan ini kita sudah usulkan kepada pemerintah Kabupaten Bandung, dan kita juga sudah menandatangani MOU, Memorandum of Understanding, dengan DLHK Kabupaten Bandung terkait penataan taman di sepanjang Tukan Mati sejauh 2 km yang menjadi aliran di wilayah Kelurahan Legian. Tugas kita sekarang sebagai lembaga pemberdayaan adalah tetap menjaga kebersihan,
keasrian di sepanjang Tukan Mati ini, karena hampir setiap hari kita bisa lewat di Tukan Mati ini, terutama wisatawan ya, karena banyak hotel, villa di kiri kanan Tukan Mati, dan dia harus terjaga bersih dan rapi. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kami di Lembaga Pemberdayaan untuk memberdayakan semua elemen dalam upaya untuk menjaga Tukan Mati bersih, sehat, dan asri untuk kita proyeksikan sebagai destinasi. Ya, yang jelas kita belum punya target kapan rampung, tapi kita berproses. Jadi proses ini kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan sebagai lembaga pemberdayaan, karena memang sungai atau Tukan Mati ini tanggung jawabnya jelas leading sektornya kan ada di BWS, Balai Wilayah Sungai. Yang kedua di pemerintah daerah, karena kita apa sih yang bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID seperti ini, sementara dari segi budget kita sangat terbatas. Yang bisa kita lakukan adalah mengerahkan tenaga sekuat-kuatnya, mengerahkan ketulusan kita semua pihak untuk bersinergi melakukan kegiatan bersih-bersih. Itu yang bisa kita lakukan. Dan bahkan kita sudah melakukan kemarin di tahun 2020 ya, kejuaraan kayak race internasional terbuka yang dibuka oleh Bupati Badung, melibatkan kurang lebih 6 negara di Tukan Mati, dan ini berjalan sangat sukses. Cuman karena sekarang PPKM pertama, kita tidak berani melaksanakan kegiatan besar karena ini akan mengundang kerumunan. Jadi sementara yang bisa kita lakukan adalah secara kontinu, berkelanjutan, setiap hari Jumat kita turun untuk membersihkan Tukan Mati agar selalu tampak bersih dan nyaman buat semua masyarakat yang melintas.